Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaina ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, khususnya siswa-siswi Madrasah MA Darul Ulum Palangkaraya kelas 12, baik jurusan IPA, IPS maupun jurusan agama. Semoga kita semua selalu dirahmati dan diberkahi dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dalam menuntut ilmu, sehingga kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kajian pada Jumat pagi ini adalah berkenaan tentang kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab ini adalah kitab yang kecil atau risalah yang kecil. Disebut Ayyuhal Walad, wahai anak yang tersayang, karena berisi tentang kumpulan nasihat-nasihat sang guru Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang meminta nasihat secara langsung kepada beliau melalui surat. Jadi dahulu berarti sudah ada pendidikan, pembelajaran jarak jauh. Tapi hanya medianya saja yang berbeda. Dulu surat. Kalau sekarang apa? HP, e-learning, ada aplikasi yang lainnya. Tapi pada hakikatnya sama. Adanya pembelajaran jarak jauh. Esensinya, intisarinya dan tujuannya sama. Agar seorang siswa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan bimbingan, dan ada perubahan akhlak di sana, meskipun lewat jarak jauh. Nah, yang kita harapkan adalah lewat kajian ini kita mendapatkan perubahan dalam sikap diri kita mendapatkan akhlak yang lebih mulia, dan kita menjadi orang yang lebih tahu daripada sebelumnya, terutama dalam hal-hal agama. Dan dengan kita menjadi lebih tahu, mudah-mudahan kita terhindar dari kemaksiatan, dari kesalahan dan pahitnya kebodohan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak bacakan kitabnya, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kata Imam Al-Ghazali, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad wa alihi ajma'in. I'lam, ada cerita di sebelumnya, sebelum nasihat Imam Al-Ghazali, i'lam anna wahidan minal talabatil mutaqaddimin. Ketahuilah, jika kalau ada kata i'lam, guru kami mengatakan bahwa kalau ada kata i'lam berarti ada sesuatu yang penting yang akan diinformasikan, yang akan disampaikan, maka persiapkanlah diri kalian. I'lam, ketahuilah. Anna wahidan minal talabatil mutaqaddimin, bahwa salah seorang dari murid yang di masa lalu lazama khidmat Syekhil Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Murid ini selalu berkhidmah, mengabdikan dirinya kepada Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Berarti ini adalah salah satu di antara muridnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala qaddasallahu ruhahu. Washtaghala bitahsili. Murid ini sibuk untuk memperoleh ilmu.
menuntut ilmu, wa qiraatil ilmi alaihi, dan membaca ilmu, mempelajari ilmu di hadapan Imam Al-Ghazali. Belajar bersama dengan Imam Al-Ghazali hatta jama'a daqaiqal ulumi, sampai ia mampu mengumpulkan ilmu-ilmu yang terperinci, wastakmala min fadailin nafsi, dan menyempurnakan daripada keutamaan diri. Yang dulunya misalnya pemarah, sekarang menjadi pemurah dan penyabar. Yang dulunya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Memang ada perubahan. Cuma ternyata ada terlintas suatu pikiran di dalam murid ini. Apa itu? Summa, kemudian, innahu fakkara yauman fi hali nafsihi, ia berfikir pada suatu hari di dalam dirinya. Wa khatara ala balihi, dan terlintas di dalam hatinya. Wa qala, dan ia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulumi, sesungguhnya aku telah membaca dari berbagai bidang ilmu. Wa saraftu ray'ana umri, dan aku telah menghabiskan seluruh umurku ala ta'allumiha wa jam'iha, untuk mempelajari dan mengumpulkan semua bidang ilmu tadi. Wal ana, dan sekarang, yang bagi li an a'lama, sepantasnya aku menyadari dan aku mengetahui, ayu naw'iha yanfa'uni gadan, ilmu apa yang bermanfaat untukku di hari esok, yakni akhirat. Wa yu'annisuni fi qabri, dan menemaniku di dalam kuburku. Wa ayyuha la yanfa'uni, dan ilmu apa saja yang tidak bermanfaat untukku, hatta atrukahu, sehingga aku akan meninggalkannya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini salah satu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allahumma, duhai Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzu, aku berlindung, bika, kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti memang ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi berlindung kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau itu ilmu yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan dan tidak perlu dipelajari. Nah, anak-anakku sekalian, dari murid ini kita dapat belajar bahwa sepantasnya kita sebagai murid adalah ada refleksi dalam kehidupan kita, ada muhasabah, ada berpikir dan terlintas bahwa ilmu apa yang sekarang kita tuntut ini. Dari sekian ilmu yang kita tuntut, adakah ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan adakah ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita? Kita 6 tahun di SD, MI, 3 tahun di MTS atau SMP. Barangkali juga di aliyah ini nantinya kita juga akan menjalani 3 tahun. Tapi sekian dari ilmu yang kita pelajari, adakah ilmu yang akan bermanfaat untuk kita? Yang akan menemani kita di alam kubur kita? Yang akan bermanfaat dan menyelamatkan kita di akhirat nanti? Maka itu mesti dipikirkan. Tidak hanya dijalani, tapi juga ada sesekali kita pikirkan, sehingga kita ada perbaikan dari segi langkah kita dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam menuntut ilmu. Nah, ini patut kita ambil pelajaran dari murid yang bermuhasabah, memikirkan dirinya tentang ilmu apa saja yang bermanfaat untuknya. Paham maksud Bapak kan? Bahwa harus difikirkan, tidak dijalani saja, tapi harus dipikirkan, direnungkan. Kalau ada yang kurang diperbaiki, kalau ada yang lemah dikuatkan, kalau ada yang agak bengkok diluruskan. Nah, sehingga perjalanan kita
lebih baik daripada sebelumnya. Fastamarat lahu hadhil fikrah. Pikiran si murid ini terus menerus berjalan saja. Hatta kataba ila hadratil Syekh Hujjatul Islam Muhammadin Al-Ghazali rahmatullahi taala alaihi istifta'an. Artinya pikiran ini menggelisahkan murid ini. Jadi memang seorang murid harus gelisah. Harus gelisah tentang mencari ilmu. Tentang apakah ilmu yang ia tuntut bermanfaat atau tidak. Harus gelisah. Kalau tidak gelisah, maka tidak ada gerak-gerik yang akan ia lakukan. Maka tidak ada perubahan yang akan ia dapatkan. Harus gelisah. Sampai murid ini menulis kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala istifta'an, untuk meminta fatwa, untuk meminta nasihat. Wasa'alahu masaila, dan bertanya beberapa masalah. Waltamasa nasihatan wa du'aan, dan meminta nasihat serta doa. Ini penting. Selain kita meminta nasihat kepada guru, meminta fatwa, anjuran daripada guru, jangan lupa juga kita meminta doa dari guru. Ini kadang-kadang kita hanya bertanya tapi tidak meminta doa kepada guru. Jadi ini akhlak yang luar biasa. Sembari kita meminta nasihat, tapi dari situ juga kita meminta doa dari guru kita, supaya kita ini mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu, supaya kita ini ada perubahan dalam kehidupan kita daripada doa dari sang guru tadi. Qala, ia berkata, si murid tadi berkata, wa in kana musannafatu syekhi kal ihya'i wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Sekalipun karya-karya syekh guru itu sudah ada seperti kitab Ihya 4 jilid tebal, wa ghairihi, dan yang selainnya, banyak sekali karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini, tashtamilu ala jawabi masaili, mengandung jawaban dari beberapa pertanyaanku ini, daripada persoalanku ini. Lakinna maksudi, tetapi maksudku, tujuanku, an yaktuba syaikhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati. Tujuanku adalah agar guru Syekh Imam Al-Ghazali mau menulis tentang keperluanku, hajatku, fi waraqatin, di dalam surat-surat, fi waraqatin, di dalam lembaran-lembaran, takunu ma'i muddata hayati, yang mana lembaran-lembaran itu bisa aku bawa bersamaku selama aku hidup. Wa amalu bima fiha mada umri insyaallah ta'ala, dan aku akan amalkan isi di dalam lembaran-lembaran yang ditulis oleh guru itu selama umurku masih hidup insyaallah ta'ala. Jadi kalau kitab Imam Al-Ghazali yang Ihya 4 jilid itu dibawa kemana-mana sulit di masa itu, sehingga murid ini meminta kepada Imam Al-Ghazali untuk menulis di lembaran-lembaran surat-surat agar bisa dibawa kemana-mana selama ia masih hidup, sepanjang umurnya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa terkadang guru itu memberikan nasihat secara umum, untuk semua muridnya. Tapi sesekali kita juga harus meminta nasihat khusus untuk diri kita dari sang guru kita. Sehingga nasihat yang khusus untuk kita ini terngiang-ngiang selalu selama kita masih hidup. Dan kalau terngiang-ngiang, maka mudah-mudahan nasihat ini bisa membelokkan kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, saat kita boleh jadi dalam
kesulitan dalam ingin berbuat maksiat, tapi diserongkan, tapi dibelokkan oleh Allah Ta'ala berkat nasihat guru yang terngiang yang tadi dalam diri kita, sehingga kita tetap berada di jalan yang lurus. Nah, saya teringat sekolah di Madrasah Aliyah Darul Palangkaraya ini. Saya waktu itu kelas 11 IPA, di lantai atas itu kelasnya. Waktu itu pelajaran Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Bapak Arifin. Bapak Arifin waktu itu mengajar sekaligus kepala sekolah di sini. Beliau waktu itu memberikan contoh. Misalnya Manan, kata beliau, punya motor. Kata teman-teman di belakang, Manan gak punya motor, Pak. Nah, gitu ya. Manan gak punya motor, Pak. Kata Pak Arifin pada waktu itu, kata beliau, mudah-mudahan kita doakan semoga Manan nanti punya motor. Serentak semua kawan-kawan, amin. Dan kata-kata beliau ini yang mendoakan saya ini, saya teringat sampai sekarang. Dan itu menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah pembuktian bahwa doa dari sang guru akan selalu diingat oleh muridnya, bahwa kata-kata baik dari sang guru akan selalu diingat oleh muridnya, dan itu boleh jadi menjadi suatu kebanggaan bagi seorang murid. Maka kalau kalian dinasihati secara langsung oleh guru, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan, maka itu akan menjadi sebuah pengingat kita bahwa guru itu sayang kepada muridnya. Fakataba Syekhu hadhihi risalata ilahi fi jawabihi wallahu a'lam. Lalu Syekh Imam Al-Ghazali ini menulis surat ini kepada muridnya sebagai jawaban kepada persoalan yang dihadapi oleh muridnya, sehingga terbentuklah surat-surat yang terkumpul ini menjadi sebuah risalah atau kitab. Nah, sedikit lagi, i'lam ayyuhal waladul muhibbu, ketahuilah wahai anak yang tercinta. Wahai anak yang tercinta. Meskipun surat ini ditujukan kepada murid Imam Al-Ghazali, maka kita yang membacanya, kita yang mendengarkannya harus meresapi di setiap nasihat Imam Al-Ghazali, dan anggap saja kita ini sebagai anak angkat Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali sangat tulus memberikan nasihat kepada muridnya. Dan maka mudah-mudahan juga karena kita menganggap Imam Al-Ghazali sebagai guru kita, sebagai orang tua kita, maka mudah-mudahan nasihat itu merasuk dalam jiwa kita, masuk ke dalam hati kita. Atalallahu baqa'aka bi ta'atihi. Ini doa dari Imam Ghazali kepada muridnya, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam taat beribadah kepadanya. Wa salaka bika sabila ahibbai, dan membuatmu menempuh jalan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala. Anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dini risalah, bahwa pesan nasihat tertulis di sumber risalah, yakni Al-Quran dan hadis. In kana qad balagaka minhu nasihatun fa ayu hajatin laka fi nasihati. Jika nasihat telah sampai kepadamu dari ma'dini risalah, jadi dari sumber risalah tadi, lalu apa yang kamu perlukan dari nasihatku ini? Kalau kamu sudah tahu, kamu sudah bisa baca, lalu apa juga yang kamu perlukan dariku, dari nasihatku ini? Wa illam yablugka, dan jika ma'dini risalah tadi, sumber risalah tadi tidak sampai kepadamu, faqulli, maka katakanlah kepadaku, mada hasalta fi hadis sininal madiyah, maka apa yang kamu peroleh pada tahun-tahun yang telah berlalu. Maka apa yang kamu peroleh pada tahun-tahun yang berlalu.
Katanya kamu menuntut ilmu, katanya kamu belajar, tapi kamu masih bingung mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat, mana ilmu yang bisa menyelamatkanmu, mana ilmu yang tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu masih bingung itu, maka apa yang kamu peroleh pada tahun yang kemarin? Jadi kalau kita kelas 6 SD terasa tidak punya dapat apa-apa, ketika kita di SMP atau MTS tidak punya apa-apa, kalau kita di aliyah SMA tidak mendapatkan apa-apa, maka apa keuntungan kita sekolah? Maka apa manfaat kita sekolah? Maka apa saja yang telah kita lakukan selama 12 tahun kemarin? Itu patut dipertanyakan. Kalau tidak apa-apa berarti telah rugi dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Ayyuhal walad adalah kitab berbicara tentang nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang layak untuk kita cermati dan kita amalkan isinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, dan yang kesimpulannya adalah bahwa satu, pembelajaran jarak jauh sudah ada di masa lalu, terutama di masa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, seorang murid mesti berpikir ilmu apa yang bermanfaat untuknya dan ilmu apa yang tidak bermanfaat untuknya, sehingga dia bisa merubah langkah dalam kehidupannya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang ketiga, selain meminta nasihat kepada guru, maka jangan lupa juga meminta doa daripada guru sehingga ia terselamatkan dari segala mara bahaya dan menjadi sebagai pengingat dalam kehidupannya. Yang keempat adalah bahwa nasihat dari guru itu mudah-mudahan menjadi pemanggil terngiang-ngiang dalam kehidupan kita, sehingga saat kita kesulitan dan ingin berbelok pada jalan yang benar, maka dengan ngiangan nasihat guru kita tadi menjadi lurus kembali kita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.